Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan wa akhwati fillah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas. Wal bakhir ba'idun minallah ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ikhwan wa akhwati fillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di kajian KAIS online kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita, sebagaimana dalam setiap waktu-waktu terbaik kita selalu meminta kepada Allah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah, agar Allah memberikan kepada kita kebaikan dunia. Dan kata para ulama salafus saleh ketika menafsirkan ayat ini yang merupakan doa ini kebaikan dunia, maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan dunia itu dalam ayat ini adalah dua. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah amal soleh. Ya. Oleh karena itu kita senantiasa mohon kepada Allah agar pertemuan kita ini Allah menambahkan kebaikan kepada kita, yaitu berupa ilmu dan amal soleh. Karena apa? Karena memang kebaikan ilmu dan amal soleh ini adalah penyebab dari segala yang kita lakukan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, ikhwatillah rahimakumullah, itu adalah penyebab dari dua kebaikan ini, yaitu ilmu dan amal soleh. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Ikhwan wa akhwati fillah, materi kita kali ini tentang keutamaan bersedekah ya. Kita nanti akan ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas dari materi kita kali ini. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi dan istilah dari sedekah itu sendiri. Ya, kemudian kita coba melihat bagaimana pendapat para salafus saleh, ya, baik di kalangan mulai dari sahabat, ya tabi'in, sampai ulama-ulama salafus saleh terdahulu terkait tentang keutamaan dari sedekah itu. Kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pahala dan manfaat dari sedekah yang kemudian dijelaskan oleh dalil yang sudah ada, baik itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan wa akhwati fillah, yang pertama terkait definisi sedekah ya. Secara etimologi ya, sedekah ialah merupakan kata benda ya. Jadi secara etimologi ya, definisi sedekah itu dia adalah merupakan kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan. Ya, jadi kata sedekah itu diambil dari unsur huruf. Ada 3 huruf, shad, dal, dan qaf. Ya, serta dari unsur as-sidqi, ya sidik, ya, yang kita pahami maknanya adalah benar dan jujur. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membenarkan. Oleh karenanya sedekah itu menunjukkan kejujuran, akhi. Ya, menunjukkan kejujuran dan kebenaran penghambaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu Imam Nawawi ya dalam syarah Muslimnya ya itu pernah
mengatakan ketika beliau menafsirkan, mensyarahkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait sedekah, maka beliau mengatakan yang dinamakan sedekah itu karena ia yang melakukan sedekah itu melakukannya dengan penuh kejujuran dan melakukannya dengan benar penghambaan dia seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau antum lihat ya, yang paling sulit untuk melaksanakan sedekah itu adalah orang-orang munafik. Ya, yang dalam hadis Rasul, dalam hadis sahihnya dijelaskan ciri dari orang munafik itu ada 3. Berkata dia berdusta, berjanji dia ingkar, diberikan amanah dia khianat. Namun ternyata ya ciri dari orang-orang munafik itu dijelaskan Allah kembali dalam surah At-Taubah. Nanti antum bisa buka dalam surah At-Taubah ya, kalau tidak salah di ayat yang ke-55 sampai 57 ya, di mana surah At-Taubah 55-57 ini bercerita asbabun nuzulnya adalah ketika suatu saat ada seorang munafik itu menjumpai Rasulullah SAW. Ya, pada saat itu beliau dalam kondisi miskin ya, secara materi. Kemudian dia berdoa, dia meminta doa kepada Rasulullah agar kemudian Allah memberikan limpahan harta kepadanya. Yang ketika itu orang munafik ini ya mengatakan, ya Rasulullah, andai kata nanti aku kaya, maka aku akan berinfak dan bersedekah. Ya. Namun apa yang terjadi? Ya, dijelaskan dalam surah At-Taubah itu, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya ternyata ya ketika dia sudah kaya, ya apa yang terjadi? Jangankan untuk mengeluarkan infak sedekah yang hukumnya itu sunnah, ya sesuatu yang wajib saja kemudian dia tidak melakukannya, yaitu membayar zakat. Makanya Ibnu Abbas menceritakan ya terkait asbabun nuzul dari ayat ini surah At-Taubah sampai 57 ini, ya Ibnu Abbas mengatakan kebiasaan orang-orang munafik dahulu di masa Rasulullah dan para sahabat, mereka itu tidak mengeluarkan zakat, jangankan untuk berinfak dan bersedekah. Ya, berzakat saja mereka tidak. Malah kata beliau, orang-orang munafik itu di masa jahiliyah pada saat itu, ketika ada orang yang berinfak, bersedekah, ya kebetulan orangnya itu kaya tapi infaknya sedikit, sedekahnya sedikit, maka orang-orang munafik itu meresponnya dengan mengatakan ini orang kaya tapi bakhil. Namun apa yang terjadi ketika ada orang kaya, kemudian dia berinfak, dia bersedekah dengan nominal yang banyak, maka kemudian orang-orang munafik pada saat itu merespon juga dengan respon negatif. Apa kata mereka? Wah, itulah orang kaya. Mentang-mentang kaya dia pamer dari sedekah dan infak yang dikeluarkannya. Nah, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 5 sampai 57 yang merupakan asbabun nuzul dari turunnya ayat tersebut. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari definisi dari sedekah ini, memang yang paling sulit untuk melaksanakan sedekah, berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah, menafkahkan sebagian rezekinya itu adalah orang-orang munafik. Karena memang sedekah itu menunjukkan kejujuran, ya kebenaran, penghambaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah hadis Muslim ya di kitab syarah Muslim karangan Imam Nawawi ya. Nah, ini terkait definisi. Kemudian Imam Al-Jurjani ya rahimahullah taala berkata ya terkait definisi sedekah dari apa yang sudah disampaikan definisi tadi secara etimologi ya, kata beliau sedekah itu adalah ya sebuah pemberian yang diberikan ya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Imam Al-Jurjani rahimahullah taala mengatakan sedekah adalah apapun yang kita berikan di mana yang kita berikan itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung sedekah. Ya. Namun kata Imam Ar-Raghib
ya, beliau menuturkan ya definisi sedekah yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani. Ya, kata beliau sedekah itu adalah harta. Nah, jadi bukan bukan sekedar sesuatu yang dikeluarkan diberikan, tapi dia terikat. Sesuatu yang kata beliau sedekah itu adalah harta yang dikeluarkan seseorang dengan maksud ibadah seperti zakat. Nah, namun kata beliau akan tetapi kalau zakat itu hukumnya wajib, maka sedekah itu hukumnya sunat. Nah, ini yang sedikit perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ar-Raghib terkait definisi dari sedekah itulah. Ya, jadi kalau saya secara pribadi mana yang saya pilih, dua-duanya dipilih, ya tapi kecenderungannya adalah pendapat dari Imam Al-Jurjani yang mengatakan sedekah itu adalah sebuah pemberian yang diberikan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak harus berupa harta, ya, berupa materi, bisa juga non materi, berupa jasa. Ya, contoh misalnya antum memiliki kekuatan fisik yang dengannya antum membantu orang, itu bagian dari sedekah. Walaupun itu tidak materi, tapi dalam pemberian jasa, ya. Namun antara dua ulama ini kita menghargai ya pendapat mereka, baik itu Imam Al-Jurjani maupun ya Imam Ar-Raghib terkait pemahaman mereka tentang definisi sedekah. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, ya, kita coba melihat ya beberapa ungkapan ya para salafus salih terkait sedekah ini. Yang pertama saya ingin mengutip pendapat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau salafus salih yang saya maksud itu mulai dari kalangan sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama salaf ya. Nah, karena salaf itu artinya orang terdahulu. Salafus salih itu maknanya orang-orang saleh terdahulu. Ya, jadi salafus salih itu orang-orang saleh terdahulu yang mulai dari sahabat, tabi'in sampai para ulama salafus salih. Ya. Nah, beberapa ungkapan dari kalangan salafus salih ya terkait akan sedekah ini. Yang pertama saya ingin mengutip ungkapan yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah. Ya, apa kata Umar? Ya, kata Umar radhiyallahu an, ya, nanti suatu saat ya amal itu saling berbangga diri ya antara satu amal dengan satu amal yang lainnya. Maka kata Umar ketika itu sedekah berkata kepada amalan yang lainnya bahwasannya aku adalah yang terbaik di antara kalian. Sampai Umar mengulangnya 2 kali, aku adalah yang terbaik di antara kalian. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Mustadraf ya, ungkapan yang disampaikan oleh Umar. Ya, jadi menarik tuh dari sekian banyak amal, kemudian menurut Umar radhiyallahu an, maka sedekah adalah amal yang terbaik di antara amal yang lainnya. Ya. Kemudian ungkapan dari Abdul Aziz bin Umar, ya, rahimahullah taala, ya, dia berkata, ya, ini ada dalam kitab Ibid, ya, beliau menyampaikan ungkapan ini, ya, terkait sedekah. Kata beliau, ya, ikhwan wa akhwati fillah, salat itu akan mengantarkan kalian itu menuju setengah perjalanan. Ya. Puasa akan mengantarkan kalian itu sampai ke depan pintu sang raja, sang maharaja yaitu Allah. Saya ulang kembali, ya, kata Abdul Aziz bin Umair ini, salat itu akan mengantarkan kalian itu menuju setengah perjalanan. Ya. Sementara puasa itu akan mengantarkan kalian sampai depan pintu sang maharaja yaitu Allah. Sedangkan sedekah, kata beliau, itu akan memasukkan dirimu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz bin Umair terkait sedekah ini. Kata beliau, kalau sholat itu mengantarkan antum menuju setengah perjalanan ya menuju Allah, maka puasa itu mengantarkan antum sampai ke depan pintu sang maharaja. Sementara sedekah itu akan memasukkan dirimu untuk kemudian engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Ibnu Abi Al-Ja'ad, ya. Beliau berkata apa? Sedekah itu menghilangkan 70 pintu keburukan, akhi.
Nah, ini yang kemudian dikutip ya di kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengutip ungkapan dari Ibnu Abi Al-Ja'ad ya terkait fadilah keutamaan dari sedekah. Ya, kata sedekah itu dapat menghilangkan 70 pintu keburukan. Ya. Nah, jadi 70 pintu keburukan. Dan ini dibenarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dikuatkan kembali ya, bagi sedekah itu ya mampu untuk menghilangkan banyak keburukan-keburukan yang kita hadapi. Ya. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan, misalnya Yahya bin Mu'az, ya, rahimahullah taala, ya, beliau berkata, saya itu tidak mengetahui suatu biji yang beratnya itu bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah, kata beliau. Ya. Jadi kata beliau, kata Yahya bin Mu'az itu, ya, bahwasannya saya tidak mengetahui ada suatu biji yang beratnya itu bisa mengimbangi gunung dunia. Antum bayangkan satu biji itu beratnya bisa mengimbangi beratnya gunung di dunia kecuali sedekah, kata beliau. Jadi ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az ini. Ini kemudian dikutip dalam kitab Al-Mustadrak, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Mu'az rahimahullah taala. Ya, dan terkait ungkapan dari Imam Yahya bin Mu'az ini, ya, ikhwan wa akhwati fillah, saya jadi teringat dengan kisah di kalangan salafus salih ya, yang bernama Abdullah bin Miskin. Ya, Abdullah bin Miskin ini memang orang yang sangat miskin, akhi. Ya, sampai suatu saat dia mencari keluar rumah dan kemudian mencari hutangan kepada teman-temannya untuk membelikan bahan sembako lah untuk anak dan istrinya. Ya, tapi sampai akhirnya dia ke sana kemari, ketemu temannya, ketemu sahabatnya, mereka juga tidak memiliki rezeki. Sampai akhirnya ada seorang sahabat dari Abdullah bin Miskin itu memberikan 2 potong roti. Dia tidak bisa memberikan uang kepada Abdullah bin Miskin, maka dia memberikan 2 potong roti. Ya. Yang ketika itu akhirnya dengan senang yang luar biasa, perasaan yang senang luar biasa, Abdullah bin Miskin ini kemudian segera untuk pulang ke rumahnya. Tapi apa yang terjadi, ikhwan wa akhwati fillah? Ketika di tengah perjalanan, ya, Abdullah bin Miskin itu didatangi, disamperi sama seorang ibu-ibu membawa 1 anaknya. Dan ternyata ibu ini adalah seorang pengemis yang meminta sedekah kepada Abdullah bin Miskin. Ya, seraya dia mengatakan bahwasannya dia sudah tidak makan beberapa hari bersama anaknya. Maka apa yang terjadi? Abdullah bin Miskin itu memberikan 2 buah potong roti tanpa berpikir sedikit pun. Secara otomatis saja Abdullah bin Miskin itu memberikan makanan tersebut. Ya. Ketika itu Abdullah bin Miskin itu memberikan 2 potong roti yang semestinya itu jatah untuk anak dan istrinya, itu kepada sang pengemis, sang ibu beserta anaknya. Ya. Sampai akhirnya, ikhwan wa akhwati fillah, ketika Abdullah bin Miskin mau sampai ke rumahnya, dia baru teringat kemudian dia tidak ada barang makanan yang bisa dibawanya, yang diberikan kepada anak dan istrinya. Maka kemudian Abdullah bin Miskin membatalkan untuk pulang ke rumah dan dia tetap pergi keluar rumah dan mencari makanan. Ya. Apa yang terjadi sampai akhirnya Abdullah bin Miskin itu ditunggu oleh seorang lelaki tua, dan lelaki tua ini adalah merupakan teman dari ayahnya. Jadi teman bisnis ayahnya, ya, yang almarhum dari ayah Abdullah bin Miskin, ya, yang dulu ayahnya ini sempat berinvestasi, ya, melakukan bisnis dengan rekan bisnis ayahnya ini. Ya. Namun akhirnya, ya, temannya ini mengelola bisnis ayahnya bangkrut dan kemudian melarikan diri. Ya, sampai akhirnya ketika dia melarikan diri, ya, qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia melakoni bisnis kembali dan sukses. Ketika sukses, dia mencari dari ayah Abdullah bin Miskin untuk memberikan bukan sekedar investasi yang dulu
diinvestnya ke ini ya, ke bisnis dia, tapi dia ingin memberikan harta yang dalam jumlah yang begitu besar dari perjalanan bisnis yang selama ini yang telah dia lakukan kepada ayah dari Abdullah bin Miskin, sampai cerita sampai akhirnya dia mengetahui bahwa ayah dari Abdullah bin Miskin ini sudah meninggal dunia, maka kemudian dia mencari ahli warisnya, dan kebetulan satu-satu ahli warisnya adalah anaknya yang bernama Abdullah bin Miskin. Maka secara otomatis kaya mendadak dari Abdullah bin Miskin. Namun apa yang terjadi? Ya, ketika Abdullah bin Miskin itu menjadi orang yang sangat kaya, ya, Abdullah bin Miskin adalah orang yang tetap gemar ya melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan, ya, kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang-orang miskin dan lain sebagainya. Sampai suatu hari, Abdullah bin Miskin itu tertidur. Dan dalam tidurnya dia bermimpi dia berada di yaumil akhir, hari pembalasan. Ya, di mana pada saat itu dia berada pada keadaan di mizan. Ya, ditimbang segala amal-amal dari Abdullah bin Miskin. Maka ketika ditimbang dari amalan dari Abdullah bin Miskin itu, ternyata ya amalan keburukannya masih lebih besar dibandingkan dengan amal kebaikannya. Maka kemudian Abdullah bin Miskin begitu takutnya kalau kemudian ya beratnya amal keburukannya itu dibandingkan dengan amal kebaikannya, menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Maka apa yang terjadi? Abdullah bin Miskin menangis sekeras-kerasnya pada saat itu. Dan ketika itu di saat Abdullah bin Miskin sudah merasa ini akhir dari segalanya, Allah akan menempatkannya ke dalam neraka karena amal keburukannya masih lebih berat dibandingkan dengan amal kebaikan. Maka tiba-tiba ya ada 2 potong roti berjalan menghampirinya, dan kemudian ditimbang, itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2 buah roti tadi. Padahal setelah dia kaya, dia memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekadar 2 potong roti. Tapi apa yang terjadi? 2 potong roti itu menyelamatkan kehidupan Abdullah bin Miskin. Ya, jadi saya teringat ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'az, ya, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada suatu biji yang beratnya bisa mengimbangi gunung dunia, melainkan itu namanya adalah sedekah. Jadi pahala sedekah itu ikhwan wa akhwati fillah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pendapat dari salafus shalih yang lain, ya Abu Hatim. Ya, Abu Hatim ini banyak meriwayatkan juga tentang sedekah, ya. Kata beliau begini ya, kata Imam Abu Hatim ya rahimahullah taala, beliau mengatakan kekikiran adalah sebuah pohon di neraka. Jadi sifat kikir. Jadi kekikiran itu kalau dia merupakan benda, dia objek, maka kekikiran adalah sebuah pohon di neraka, kata Abu Hatim. Sedangkan ranting-rantingnya itu di dunia, kata beliau. Jadi kekikiran sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya itu berada di dunia. Kata beliau, barang siapa yang bergantung kepada salah satu ranting-ranting itu, maka ranting itu akan membawa diri mereka itu ke dalam neraka. Ya. Sebagaimana kedermawanan, kata beliau, ia adalah merupakan sebuah pohon yang ada di surga. Di mana ranting-rantingnya itu ada di dunia. Dan barang siapa yang bergantung kepada salah satu rantingnya, maka Allah ya akan membawanya menuju surga, dan sesungguhnya surga itu adalah merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang dermawan, kata Abu Hatim rahimahullah taala. Ya, ini dijelaskan dalam kitab Ibid. Kalau Yahya bin Mu'az tadi dalam kitab Al-Mustadrak, ya, dijelaskan tentang apa yang disampaikan beliau terkait ya keutamaan dari sedekah. Jadi ini beberapa pendapat ya ikhwan wa akhwati fillah ya dari kalangan salafus salih
tentang sedekah yang saya rasa mengawali materi kita ini untuk menguatkan kita ya akan pentingnya bersedekah itu sendiri. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas ya pahala dan manfaat dari sedekah. Ya, ada beberapa kalau tidak salah di sini saya sampaikan 9 ya pahala dan manfaat dari sedekah merujuk kepada apa namanya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama ikhwan wa akhwati fillah, pahala dan manfaat sedekah itu ya sedekah ialah penyuci dan pembersih. Ya nanti antum bisa buka ya dalam surah At-Taubah ya ayat 103 bahwasanya sedekah itu adalah merupakan penyuci dan pembersih pada diri kita ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan diri mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat yang dalam konteks tadi ya bagian dari sedekah. Ya, ini Allah tulis dalam Allah jelaskan dalam surah At-Taubah tepatnya di ayat yang 103. Ya, jadi luar biasa apalagi ikhwan wa fillah ya banyak sekali keliruan, kesalahan yang kita lakukan dalam setiap hari ya, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja dan itu dapat mengotorkan hati kita dan kalau hati kita sudah kotor ya apalagi nauzubillah kalau sudah berkarat maka sangat sulit bagi kita untuk bisa apa? Untuk bisa merespon nilai-nilai kebaikan. Baik apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Ya puncaknya ya, akhirnya menjadi hati seperti hati orang-orang kafir. Yang dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ayat itu Allah mengatakan alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir kamu kasih tahu sama kamu nggak kasih tahu sama saja. Mereka tetap akan berada kepada kekafirannya. Karena apa? Karena hati mereka kotor, hati mereka sakit, hati mereka berkarat. Dan yang dapat menyucikan dan membersihkan hati kita ya dari kemaksiatan, dari kekotoran, dari kelalaian itu adalah salah satunya adalah sedekah. Walaupun dalam hadis yang lain ya dijelaskan ya bahwasannya ketika suatu saat Rasulullah berkumpul bersama para sahabat ini tentang bab hati ya Rasulullah mengatakan sesungguhnya hati kita ini bisa berkarat. Para sahabat bertanya ya Rasulullah bagaimana cara agar hati kami tidak berkarat? Maka Rasulullah mengatakan dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan yang kedua adalah zikrul maut. Jadi membaca Al-Quran dan zikrul maut mengingat mati itu adalah penawar bagi hati agar tidak berkarat. Ya. Namun dari dalil-dalil yang lain juga ya sedekah juga dapat membersihkan hati kita. Ya. Kemudian selanjutnya pahala dari manfaat yang kedua bahwasanya sedekah itu ikhwan wa akhwati fillah itu merupakan bentuk ya ketaatan kita, ketundukan kita kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, sebagaimana salat merupakan perintah Allah, maka zakat, sedekah dan infak juga adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Ibrahim ya kalau tidak salah ya di ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, ya hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Ya, oleh karena itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, ini menandakan sedekah, infak dan sejenisnya itu juga bisa kita lakukan ya baik secara sembunyi dan secara terang-terangan. Ya, bukan berarti kemudian orang yang menyembunyikan sedekah itu lebih ikhlas, belum tentu. Ya, atau orang yang kemudian secara terang-terangan dia berinfak, dia tidak ikhlas, belum tentu. Ya, karena berdasarkan ayat ini Allah memperbolehkan.
Jadi kalau antum biasa ya kita bersedekah, berinfak, lembaga-lembaga amil zakat, kemudian dipublish nama-nama para muzakinya, ya itu sebenarnya tidak melanggar dari sisi syariat, ya karena dalam surah Ibrahim ini sebagai dalil ya, di surah Ibrahim ayat 31 ini, ya Allah mengatakan, "Hendaklah kalian menafkahkan sebagian rezeki kalian, ya baik secara sembunyi ataupun secara terang-terangan." Jadi diperbolehkan ya. Ya, aturan mainnya adalah ikhlas dan tidak ikhlas tentunya. Ya, ukurannya di situ. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, pahala dan manfaat sedekah yang lainnya itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tepatnya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, Imam At-Tirmizi ya atau Imam Turmuzi, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya, sehingga manusia diadili oleh pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang kembali, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia itu nantinya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah itu nanti yang akan melindungi kita. Ya, kita akan berada di bawah naungan sedekah kita. Karena apa? Ikhwan wa akhwati fillah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, itu dijelaskan nanti di yaumil akhir itu kondisi matahari itu begitu dekat dibandingkan dengan kondisi hari ini kita hidup di dunia, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking panasnya matahari, ya dekatnya bersama kita nanti di padang mahsyar nanti, ya di yaumil akhir nanti, itu sampai dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, itu sampai kita itu mengeluarkan keringat yang begitu banyak, ya, sampai katanya keringat kita itu membanjiri diri kita, yaitu sampai 70 hasta, 70 hasta. Kemudian dijelaskan dalam hadis tersebut, ya sampai berada di telinga kita. Ya, jadi ini juga membenarkan tentang apa namanya, orang-orang yang nanti berada di yaumil akhir, ya bentuk fisik kita itu dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan semua kita itu tidak akan berwujud fisik kita seperti sekarang ini yang tingginya cuma berapa meter ya, 1,5 meter sampai 2 meter gitu ya. Ya, dijelaskan dalam hadis Rasulullah, ya nanti kita di yaumil akhir nanti, ya orang-orang di yaumil akhir nanti itu fisik mereka itu seperti ya fisiknya Nabi Adam alaihissalam, dan tinggi dari Nabi Adam alaihissalam itu lebih kurang 70 hasta. Nah, 70 hasta. Jadi berapa meter itu? Itu seperti raksasa ya kalau mungkin kita bilang sekarang. Ya, makanya antum bisa bayangkan bagaimana luasnya surga. Pintunya surga begitu luas. Kronologi surga yang luasnya itu lebih luas dibandingkan dengan langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di yaumil akhir, ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis sahihnya, ya itu dijelaskan manusia akan berkeringat dengan keringat yang begitu banyak sampai itu menenggelamkan mereka setinggi 70 hasta. Ya, jadi keringat itu menenggelamkan fisik mereka sampai ke setinggi telinga. Itu dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Dan siapa yang menaungi orang-orang yang dari panas teriknya ya matahari nanti di yaumil akhir, itu dijelaskan dalam hadis dari Imam Tirmizi, ya setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya hingga sampai akhirnya ya seorang tersebut ya berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedekah itu kalau di yaumil akhir fadilahnya tadi, ya dia akan menaungi diri kita. Ya. Kemudian pahala dan manfaat sedekah yang lainnya, ikhwan wa akhwati fillah, ini dijelaskan
Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sedekah itu dapat menghindarkan musibah dan menjadikan kematian kita itu kematian yang husnul khotimah. Saya teringat berapa saat sebelum almarhum Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia, beliau pernah membuat video singkat tentang fadilah sedekah. Dan beliau mengutip hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kata beliau, saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, makanya kenapa saya sangat gemar untuk melakukan sedekah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, ya, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya sedekah itu dapat memadam amarah Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghindarkan diri seseorang dari kematian yang buruk. Artinya apa? Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kalau kita ingin ya dan sangat merindukan kematian yang husnul khatimah, maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya adalah kita memperbanyak sedekah. Karena apa? Karena sedekah diriwayatkan oleh beliau ya, yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya sedekah itu ya dapat memadamkan amarah dari Allah dan menghindarkan diri kita dari kematian yang buruk atau kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Dan saya yakin tidak satupun di antara kita yang tidak merindukan kematian yang husnul khatimah. Sampai itu adalah salah satu dari bagian doa yang kita rutinkan dalam setiap doa-doa kita. Ya Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beriman, matikanlah kami dalam keadaan berislam, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Sampai dalam doa-doa yang lain juga, ya, ada kalimat-kalimat yang kemudian menguatkan kembali permintaan kita agar kita dimatikan dalam husnul khatimah. Ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita meminta kepada Allah agar kita diampuni ketika kita ya hendak berhadapan dengan kematian kita. Ya, kemudian kita juga berharap agar kemudian kita diberikan rahmat di saat Allah menetapkan kematian kepada kita. Ya, dan salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikhwan wa akhwati fillah, adalah dengan gemar melakukan sedekah. Karena sedekah itu dapat menjauhkan seorang itu dari kematian yang buruk, ya, atau menyebabkan orang mati dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhwati fillah, suara saya masih jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya, insyaallah. Selanjutnya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh di Sahih Muslim, ya Imam Muslim, tentang pahala dan manfaat sedekah yang selanjutnya. Bahwasannya kata Rasulullah, sedekah itu adalah tanda dan bukti nyata keimanan yang benar. Ya, di mana dalam hadis tersebut dikatakan as-shadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata. Ya, jadi kalau ada orang beriman mengaku dirinya beriman tapi bakhil terhadap hartanya, tidak gemar bersedekah, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, karena sesungguhnya antara keberimanan kita yang baik dengan kegemaran bersedekah itu adalah berbanding lurus. Sampai dikatakan dalam hadis ini bahwasanya sedekah itu bukti nyata keberimanan seorang. Apa kata Rasul dalam hadis Imam Muslim ini? Kata Rasulullah, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah kata Rasulullah memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, salat itu cahaya kata Rasulullah, dan sedekah itu adalah bukti nyata keberimanan seorang. Ya, jadi
kalau antum ketemu sama orang yang rajin sholat tapi bakhil, berarti mungkin ada sesuatu yang perlu dievaluasi dari amalan sholatnya. Karena sesungguhnya ya orang semakin beriman maka semakin gemar bersedekah. Ya, nanti coba kita lihat bagaimana sedekahnya para generasi salafus sholih, baik di kalangan sahabat, tabi'in sampai orang-orang salafus sholih terdahulu ya. Bagaimana dahsyatnya mereka melakukan sedekah sehingga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, 9 sahabat itu kaya raya. Hanya satu yang dalam kondisi di bawah garis kemiskinan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selebihnya itu orang-orang yang berkemampuan. Dan mereka adalah orang yang sangat gemar bersedekah. Bukan berarti Ali tidak gemar bersedekah. Dia bersedekah. Tapi tentu bukan dengan materi. Ya, karena makna sedekah tadi ya tidak hanya terikat kepada harta. Ya, sampai kalau kita lihat dari Syekh Utsaimin, ya, beliau mengatakan bahwasannya ya yang dimaksud dengan sedekah jariah itu adalah ya segala sesuatu kebaikan yang memberikan kebermanfaatannya ya walaupun kemudian seorang itu telah meninggal dunia. Ya termasuk ilmu, sedekah ilmu, wah itu luar biasa. Itu bagian dari sedekah jariah. Ya, walaupun para ulama sepakat yang dimaksud dengan sedekah jariah itu salah satunya adalah wakaf. Nanti akan kita jelaskan. Ya. Kemudian pahala dan manfaat sedekah yang lainnya, ikhwan wa akhwati fillah, ya. Saya ulang kembali ya. Jelas dari dalam hadis Imam Muslim mengatakan bahwasanya as-shadaqah burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata. Ya, bukti nyata apa? Keberimanan kita. Nah, sehingga ya orang-orang yang membuktikan keberimanan mereka itu dengan amalan sedekah inilah akhi, itu mendapat tempat yang begitu istimewanya di hadapan Allah. Istimewa akhi. Gimana nggak istimewa? Ya, orang yang gemar bersedekah itu tadi dalam mukaddimah saya membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang fadilah dari sedekah. Ya, bahwasannya orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang dermawan itu adalah orang-orang yang Allah akan mendekat kepada mereka. Jadi kalau Allah sudah mendekat kepada kita, itu membuktikan ya Allah sedang memuliakan diri kita. Jadi ketika para ulama tafsir hadis ya menafsirkan hadis ini di mana Rasulullah mengatakan wasakhi, orang yang dermawan itu qaribu minallah, qaribu minan nas, wa qaribu minal jannah. Orang yang dermawan itu kata Rasulullah, bahasanya itu bukan dia yang mendekat kepada Allah, bukan. Makna qaribu minallah itu kata para ulama tafsir ketika menafsirkan hadis ini adalah ya Allah yang mendekat kepada mereka. Jadi orang yang dermawan maka Allah akan dekat kepada mereka. Qaribu minan nas, manusia juga akan dekat dengan mereka. Wa qaribu minal jannah, surga pun akan mendekati mereka. Makanya salah satu orang yang dirindukan oleh surga itu adalah apa? Orang yang gemar bersedekah. Jadi surga itu merindukan orang-orang yang gemar bersedekah. Sampai bahasanya wa qaribu minal jannah. Surga itu menghampiri, mendekati mereka. Jadi bukan kita yang menghampiri surga. Ya, sehingga dalam hadis tersebut para ulama tafsir mengatakan qaribu minallah, qaribu minan nas, wa qaribu minal jannah itu artinya adalah Allah mendekati mereka. Manusia juga mendekati mereka. Wa qaribu minal jannah, dan surga juga mendekati orang-orang yang dermawan tersebut. Nah, makanya ya kaidahnya orang yang bakhil sekalipun, manusia yang bakhil sekalipun itu suka dengan orang yang dermawan. Benar nggak? Benar. Dan orang yang bakhil itu nggak suka sama orang yang bakhil. Ya, itu fitrah insani. Ya, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini, orang yang as-sakhiun itu, orang yang dermawan itu qaribu minan nas, manusia mendekatinya, dia seperti magnet. Jadi sedekah itu pada diri seorang itu seperti magnet bagi orang lain yang menyebabkan semua orang suka terhadapnya. Ya. Siapa yang nggak suka terhadap orang-orang yang dermawan?
tadi dalam definisi terkait sedekah tadi Anda menjelaskan, karena sedekah itu maknanya sidqi, membenarkan, kejujuran maknanya, ya. Nah, artinya apa? Orang yang tidak suka sama orang dermawan itu cuma hanya satu. Bukan orang yang bakhil, bukan. Bukan orang yang dermawan, bukan. Siapa? Orang yang munafik. Jadi orang munafik itu tidak akan suka dengan orang yang dermawan. Ya, orang yang bakhil saja suka sama orang yang dermawan, tapi orang munafik ini nggak suka sama orang yang dermawan. Ya, di saat nanti ada orang yang bersedekah banyak, kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, mereka mencibir, wah itu orang pamer. Ketika nanti ada orang kaya sedekahnya biasa-biasa saja, orang munafik mencibir, wah itu orang pelit kali, orang kaya banyak duit tapi sedekahnya sedikit. Ya. Nah, ini yang dijelaskan ya ketika para ulama tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang surah At-Taubah tadi di ayat ke-55 sampai 57. Makanya hati-hati dengan kemunafikan ini, ikhwan wa akhwati fillah, karena dijelaskan dalam hadis Rasulullah, orang yang berada di dasar api neraka itu bukan orang kafir, tapi orang yang berada di dasar, paling dasar dari api neraka itu adalah orang-orang munafik. Makanya atau antum baca surat As itu dan kita belajar tentang tafsir surat As-Saff dari ayat 1 sampai 14 itu, ya, bahwasannya orang yang sangat dibenci Allah adalah orang-orang munafik. Ya. Kemudian selanjutnya pahala dan manfaat sedekah yang lainnya adalah ya dijelaskan dalam hadis dari Imam Tirmizi. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, sedekah ialah penebus. Ya, dia penebus bagi belenggu yang mengikatnya. Ya, belenggu yang mengikatnya. Nah, itu maksudnya gimana? Baik itu, tentu belenggu di sini adalah belenggu keburukan. Jadi orang itu akan terlepas dari segala belenggu, bentuk belenggu keburukan kalau dia memperbanyak sedekah. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya kata Rasulullah SAW, ya saya memerintahkan kalian agar bersedekah karena perumpamaan hal itu ialah seperti orang yang ditawan musuh dan kemudian musuh membebaskan mereka. Nah ini hadis riwayat Imam Tirmizi ya tentang fadilah ya keutamaan dari orang yang bersedekah. Kemudian pahala dan manfaat selanjutnya dari sedekah itu dijelaskan Allah dalam surah As-Saba. Ya, ayat ke surah Saba ayat 39 ya. Nah, di situ dijelaskan Allah memberi ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, ini apa? Ini sebagai garansi penguatan bagi setiap muslim dan mukmin untuk tidak khawatir melakukan sedekah. Gemar melakukan sedekah. Karena Allah dalam surat Saba ayat 39 ini akan menggantinya. Jadi bukan makhluk, Allah. Kalau makhluk yang menggantikannya punya keterbatasan nanti. Tapi kalau Allah yang menggantikan, Allah Maha Kaya. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Tuhan yang Maha Kaya dan yang Maha terpuji, itulah Allah. Makanya jangan pernah ragu kalau udah bersedekah. Ya, garansinya Allah. Antum ketemu sama orang kaya raya, dia bilang, udah keluarkan, bantu dia. Nanti saya ganti sekian. Antum yakin nggak? Yakinlah. Itu orang kaya, manusia yang kaya. Hal yang sama, itu Allah sedang memperlakukannya kepada kita. Allah juga memberikan garansi untuk menggantinya. Dan Allah yang langsung menggantinya. Allah jelaskan dalam surah Saba ini ayat 39. Masa kita masih ragu? Ya. Dengan cara gimana lagi Allah agar meyakinkan kita agar kita yakin. Kalau secara terang-terangan Allah mengatakan, di sini saya bacakan artinya, katakanlah ya sesungguhnya ya Rabbku melapangkan rezeki barang siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan rezeki bagi barang siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menafkahkan sebagian rezekinya, maka Allah akan menggantinya. Itu bukan dalam surah Saba ayat 39. Allah akan menggantinya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi ketika Allah menguatkan kita, meyakinkan lagi kepada kita, ya, saya akan kata Allah, aku akan menggantikannya.
Kemudian bukan sekedar aku akan menggantikannya kata Allah, tapi Allah menguatkan akan keberadaan eksistensi Allah, bahwasanya dia adalah sumber sebaik-baik rezeki. Sehingga apa? Kalau udah yakin, lebih yakin lagi. Ini memang bahasa Quran, gaya Al-Quran, ya. Yang ketika meyakinkan setiap mukmin, Allah menguatkan kembali di akhir kalimatnya. Kata Allah, karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan khawatir. Makanya kaidahnya begini ya. Kalau antum lagi sempit, ada orang minta sedekah, kira-kira antum kasih nggak ini? Ini pengalaman pribadi, kira-kira gimana? Kapan antum gemar bersedekah? Di waktu lapang atau di waktu sempit? Waktu lapang, Ustaz. Di waktu lapang ya. Iya. Kecenderungan kalau di waktu sempit ada orang minta sedekah, ngasih nggak? Nahan dulu. Mikir-mikir. Mikir dulu. Nah, padahal apa kata Abu Sofyan? Abu Sofyan itu tahu. Abu Sofyan ini bakhil kali orangnya. Ya, saking bakhilnya. Antum tahu kan istri dari Abu Sofyan kan? Siapa? Hindun. Hindun. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah sudah mengalahkan Mekah, Futuh Makkah, ketika itu kan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu masuk Islam bersyahadat. Karena Rasulullah memberikan garansi akan melindungi mereka yang masuk Islam. Tidak akan ada yang mengganggu mereka. Mereka akan melindungi. Ya. Yang salah satunya masuk Islam itu banyak para wanita-wanita kafir Quraisy. Dan salah satunya adalah Hindun, istri dari Abu Sofyan. Apa kata Hindun? Jadi ketika itu para wanita-wanita yang masuk Islam ketika itu banyak pertanyaan di hadapan Rasulullah. Salah satu yang bertanya adalah Hindun, akhi. Ketika itu Hindun tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana tentang dosa masa lalu kami? Contoh begini ya Rasulullah, dulu aku itu terbiasa mengambil uang dari kantong baju suamiku Abu Sofyan. Itu kata Hindun. Kenapa aku melakukan ini ya Rasulullah? Karena Abu Sofyan itu bakhil kali. Jangan sama orang, sama istrinya aja peliknya nauzubillah. Sehingga tanpa sepengetahuan Abu Sofyan, aku sering mengambil uang di kantong bajunya. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah ingin menjawab pertanyaan dari Hindun, ketika itu Abu Sofyan langsung menjawab pertanyaan dari Hindun, istrinya. Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, wahai Hindun, apapun yang engkau ambil dariku, baik itu di masa lalu, di masa sekarang dan akan datang, itu akan menjadi milikmu. Nah, itu kata Abu Sufyan. Dan salah satu ungkapan, statement yang terkenal dari Abu Sufyan ketika dia sudah memulai Islam, apa kata beliau? Kata Abu Sufyan, jangan pernah antum, jangan pernah Anda, jangan pernah engkau merasa sulit berinfak, sulit bersedekah di waktu sempit. Apa kata Abu Sufyan? Karena sebaik-baik berinfak, sebaik-baik bersedekah itu adalah di waktu sulit, kata beliau. Saya ulang kembali, jangan pernah kita merasakan sulit untuk bersedekah di waktu sempit. Karena justru sebaik-baik sedekah itu adalah di waktu kita sempit. Ini kata Abu Sufyan. Seorang yang bakhil di masa jahiliyahnya sampai akhirnya diberikan hidayah Allah ya berupa kebaikan yaitu berupa kedermawanan. Itu Abu Sufyan. Ya. Oleh karena itu Allah yang akan menggantinya ya dari apa yang kita sedekahkan. Oleh karena itu di sini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai anak Adam, berinfaklah niscaya aku akan memberi ganti untukmu. Ya, umfik alaihi, alaika. Ya, berinfaklah kalian, maka aku yang akan memberi gantinya. Ini kata Rasulullah. Ini hadis qudsi. Jadi firman Allah, tapi redaksinya adalah redaksi Rasulullah SAW. Kata Allah, ya berinfaklah kalian, maka aku akan yang menggantikannya untuk kalian. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Izin Ustaz instruksi. Waktu kita 10 menit lagi Ustaz. Oh ya, insyaallah. Kemudian ada beberapa lagi pahala dan manfaat dari sedekah. Ya, ada tiga hal. Saya percepat aja.
yang pertama itu adalah pahala dan manfaat sedekah yang terakhir. Pahala sedekah tak terputus meskipun setelah sedekah itu meninggal dunia. Ini jelas ya dalam hadis Imam Muslim, ya setiap Bani Adam ketika meninggal dunia terputus segala amalnya kan, kecuali 3 hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan mereka. Dan para ulama ya sepakat salah satu bentuk dari amal sedekah jariah yang dimaksud itu adalah wakaf. Makanya ikhwan wa akhwati fillah, para ulama menganjurkan kepada kita ya untuk kita meniatkan diri dalam hidup ini kita berwakaf. Ya, sebagaimana kita niat berhaji. Ya. Jadi disunahkan kita untuk kita niat berwakaf sebagaimana berniat berhaji. Jadi niatkan dari sekarang, antum masih muda. Ya, dari sekarang udah niatkan ya antum ingin berwakaf. Ya, wakaf tanah dan lain sebagainya dalam jumlah yang besar, dan insya Allah itu akan menjadi sedekah jariah bagi diri kita. Ya, nah, saya kemarin ketika di kampung pulang, orang tua cerita tentang ada tetangga rumah orang tua yang baru meninggal dunia, jamaah masjid, dan beliau meninggal dunia setelah mewakafkan tanahnya sekian rantai, 24 rantai atau berapa, itu untuk sekolah tahfiz Quran. Ya kan. Jadi dalam hati saya, Masya Allah ya, insya Allah beliau mati dalam husnul khotimah. Jadi sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat beberapa hari sebelum meninggal mewakafkan tanahnya, sawahnya, ya, untuk kemudian dibangun tempat untuk tahfiz Al-Quran. Ya, ini bagian dari amal jariah kita, ya, sedekah jariah. Ya. Kemudian selanjutnya pahala dan manfaat dari sedekah itu adalah sedekah menghapus kesalahan. Ini hadis dari Imam Tirmizi, kata Rasulullah, sedekah itu dapat menghapus ya kesalahan sebagaimana ya air itu memadamkan api. Ya, ini hadis dari Imam Tirmizi. Kemudian yang terakhir, ya sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Ya, nah, ini kedudukan hadisnya walaupun hadis hasan, ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini. Ya, kata Rasulullah, obatilah di antara kalian orang yang sakit itu dengan sedekah. Saya ulang kembali, ya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, ya Rasulullah SAW berkata, obatilah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.